Aktivitas Gunung Merapi kini masuk pada level waspada 3. Sebagian warga yang masuk dalam radius 4 hingga 6 km mulai berkemas. Status Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta sudah pada level waspada 3. Namun sampai saat ini, warga di 3 desa yang berada di radius kawasan rawan bencana atau KRB di Klaten, Jawa Tengah masih seperti biasanya. Seperti di desa Tegal Mulyo, Sidorejo, dan Balerante, Kamalang. Warga tetap melakukan aktivitas, mencari rumput dan menambang pasir. Mereka diimbau oleh tokoh masyarakat setempat untuk menjauh dari sungai serta radius 3 km dari aktivitas Gunung Merapi. Meski demikian, warga sudah mulai meningkatkan kewaspadaan. Mereka sudah mulai mengemas surat-surat penting dan buku serta pakaian jika sewaktu-waktu gunung teraktif di Indonesia tersebut meletus. Ya, kalau untuk awal-awalnya yang dokumen-dokumen penting, sama ya baju-baju yang ini yang disiapkan kita aja. Berarti aktivitas warga sekarang masih biasa? Masih biasa, cuman memang tidak ke hutannya dibatasi ya, mendekati gunungnya itu sudah enggak. Hitungannya tidak mendekati sungai yang berhulu di Merapi, tidak mendekati gunungnya. Gitu. Ngarit tetap, pelihara sapi tetap. Gitu. Soal apakah menyiapkan evakuasi? Ya. Kita sudah siapkan semua. Jadi siapkannya warga itu sewaktu-waktu itu sudah pergi, sudah punya ininya. Kembali tas siaga sudah siap. Untuk meningkatkan kewaspadaan, kini warga yang masuk pada radius 5 km di Kecamatan Kemalang, Klaten mulai bergilir melakukan ronda malam. Hal itu untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu Gunung Merapi mengalami erupsi. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya mengenai aktivitas Gunung Merapi. Saat ini kami sudah bersama dengan pakar vulkanologi Surono atau Mbah Rono. Selamat sore Mbah Rono. Selamat sore Mbak. Baik, Anissa. Mbah Rono, Selamat sejauh sore ini seperti apa status Gunung Merapi? Banyak yang mengkhawatirkan bahwa akan terjadi letusan besar lagi seperti di tahun 2010 karena sepanjang 2010 sampai 2020 belum ada letusan besar lagi seperti itu. Begini Mbak Anissa aja, kalau saya melihat dari kegempaannya itu, jadi kecil kemungkinan akan terjadi letusan seperti 2010. Ya kan? Jadi masyarakat itu jangan membayangkan letusan Merapi sekarang dari aktivitas kegempaan yang saya lihat. Kecil kemungkinan bahkan dapat dikesampingkan bahwa letusan 2010 tidak akan terjadi lagi. Bahkan sudah bagus lah sekarang, sudah levelnya siaga, bukan waspada 3, namanya siaga. Variabel apa yang membuat Mbah Rono sampai pada kesimpulan awal seperti ini? Ya, dari kegempanya yang relatif saya amati ya, sebelum dinaikkan dalam status siaga ini, gempa-gempa dalam tidak ada, ya kan, sehingga energi besar itu tidak ada, ya kan. Kemudian dominan adalah gempa-gempa dangkal, ya kan. Dan kemudian kubahnya juga masih relatif labil, bahkan sekarang sering terjadi guguran, hembusan juga masih bisa terjadi sehingga akumulasi energi itu sangat kecil. Jadi letusan 2010 kecil sekali, bahkan dapat dikesampingkan. Baik, Mbah Rono, ada yang menyebutkan bahwa Merapi itu akan meletus setiap 4 tahun sekali. 2006 letusan besar, 2010 letusan besar, namun dalam rentang waktu 10 tahun terakhir tidak ada letusan yang seperti terjadi tahun 2006 dan 2010. Apa yang menyebabkan hal itu? Enggak, sebetulnya Merapi itu meletus setiap 2 sampai 4 tahun lah periodenya seperti itu. Saya sudah sampaikan pada saat terjadi letusan 2010, setelah itu saya katakan karakter Merapi akan berubah, ya kan? Harus para pengamat, para ahlinya itu harus mengetahui pola Merapi yang baru ini, ya kan? Sebagai contoh sekarang aktivitas yang demikian intens itu gempa-gempa dalam tidak ada, ya kan? Walaupun saya melihat, ya kan, melihat guguran semakin banyak, ya kan? Kemudian hembusan masih ada, gempa-gempa vulkanik dangkalannya katakanlah fase banyak. Saya berharap kalau ini ada kecenderungan menurun dari fase banyaknya, guguran terus bertambah, hembusan terus bertambah. Walaupun siaga,
kan tidak harus meletus Merapi itu kan. Ada gunung api siaga seperti Sinabung sekarang sudah meletus, ya kan. Semoga saya katakan begitu. Tetapi kalau berharap seperti tahun 2010 atau kecemasan seperti 2010 letusannya, itu kecil kemungkinan terjadi, bahkan dapat dikesampingkan karena dari kegempaannya itu tidak mendukung untuk itu. Gitu loh. Demikian apa yang penting untuk diantisipasi warga maupun masyarakat, ya, utamanya yang tinggal di dekat lereng Gunung Merapi? Ya sekarang kan sudah dinaikkan siaga, radius 5 km sudah diterapkan, radius 5 km dari puncak. Adilnya suatu rekomendasi kan dijalankan. Artinya begini, bila terjadi letusan, radius 5 km dikosongkan, itu selamat. Kalau tidak terjadi letusan, juga selamat. Lebih baik mengungsi sekarang. Misalnya terjadi letusan, selamat. Kalau toh tidak terjadi letusan, selamat. Jadi kalau yang sudah mengungsi, sudahlah tenang, tidak perlu ada kecemasan-kecemasan. Kita lihat ke depannya. Sekali lagi bahwa meningkat status dari waspada ke siaga atau level 2 ke level 3 bukan berarti harus diikuti letusan. Karena status itu adalah aktivitas gunung api yang kemungkinan berbahaya bagi masyarakatnya, ya kan? Itu hak gunung api menyandang status siaga, hak masyarakat untuk mengetahui untuk berbuat apa atau tidak berbuat apa-apa dengan risiko sekecil mungkin untuk terjadi bencana. Itu saja. Bukan untuk warning ini, siaga itu bukan untuk meramal kapan dan berapa besar letusannya, ya. Tetapi dari kegempaan yang ada, kalau misalnya kecemasan sampai seperti 2010 letusannya, saya katakan dari kegempaannya kecil kemungkinan bahkan dapat diabaikan gitu ya, letusan-letusan sebesar itu gitu ya. Baik, Mbak Rono, sejauh ini tadi Anda mengatakan bahwa sejak letusan besar 2010 ada sifat Merapi yang berubah yang harus diteliti oleh para peneliti Gunung Merapi. Sejauh ini apa prediksi dari Anda yang kemudian merubah jadi kebiasaan atau sifat Gunung Merapi yang terjadi di biasanya? Beberapa kali kan Gunung Merapi ini meletus ya, sebelum aktivitas sekarang ini ya. Bahkan dulu masih belum dinaikkan waspada, pernah meletus gitu kan. Nah itulah salah satu ciri khas gitu ya, yang berubah gitu kan. Terus setelah 2010 biasanya selesai meletus, Merapi harus ditutup, diakhiri dengan pembentukan kubah lava atau penutup atau sumbat di puncaknya. Itu tidak terjadi. Jadi betul-betul Merapi kosong dan tanpa topi lah, biasanya pakai topi setelah letusan. Kemudian sekarang aktivitas sekarang walaupun krisisnya luar biasa, gempa dangkalnya sampai ratusan, itu gempa-gempa dalam tidak ada. Satu hal yang baru disyukuri adalah tidak ada akumulasi atau tidak ada suatu penumpukan energi yang sangat cepat karena nggak ada gempa dalamnya. Tetapi dengan gempa dangkal ini ya kan, kita harus melihat bagaimana pembentukan kubah itu, apakah ada guguran atau tidak, atau sering gugur atau tidak, harus sering terjadi hembusan atau tidak. Guguran dan hembusan bagian dari pelepasan energi gitu kan. Apakah gempa-gempa yang ada ini ya kan masih mampu untuk membuat suatu letusan walaupun sudah siaga gitu. Nah ini yang harus diperhatikan oleh para pengamat. Inilah perubahan-perubahan itu yang terjadi. Bisa bayangkan tiba-tiba banjir gempa bumi dangkal yang relatif miskin gempa bumi dalam gitu loh. Terima kasih waktu Anda, Mbak Rono, Ya, sudah terima kasih. berbincang Selamat sore. bersama kami. Kami berharap Anda Selamat sehat-sehat selalu. bertugas.